Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danastri Aisyah Mafadisa Sastiki dengan NIM terakhir 109 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro di mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan materi Fundamental C++. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan Fundamental C++ dari satu dan kedua, yaitu mengenai awal-awal pemrograman C++ itu seperti apa aja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang if else dan logika boolean, for while, do while, lalu literasi array dengan loop, program rata-rata nilai dan tabel kalian, parameter copy dan reference, prototype fungsi, lalu ada compile dan run program via terminal. Langsung saja di if else. If else itu apa sih? Nah, if else itu adalah struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur keputusan berdasarkan suatu kondisi. Saat program dijalankan, bagian if akan mengecek apakah kondisi bernilai true. Jika benar, maka perintah dalam blok tersebut dijalankan. Jika kondisinya false, maka program berpindah ke bagian else untuk menjalankan perintah alternatif. Nah, kondisi yang diuji pada if else itu tuh seperti itu ya teman-teman. Lalu ada logika boolean. Logika boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, true dan false. Nilai boolean dapat berasal dari perbandingan seperti simbol-simbol ini, atau dari operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Operator boolean ini membantu membuat kondisi yang lebih kompleks, misalnya mengecek dua syarat sekaligus atau membalik nilai dari sebuah pernyataan. Dengan kombinasi if, else, dan logika boolean, program dapat mengambil keputusan secara cerdas sesuai aturan yang ditentukan. Lalu ada for while. Konstanta dalam C++ adalah nilai yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Berbeda dengan variabel yang nilainya bisa diperbarui, konstanta tetap sama dari awal hingga akhir eksekusi program. Konstanta digunakan untuk nilai yang bersifat tetap, seperti angka atau batas tertentu. Lalu ada do while. Do while adalah salah satu jenis perulangan atau loop dalam C++ yang selalu menjalankan kode minimal satu kali, karena pengecekan kondisi dilakukan di akhir perulangan, bukan di awal seperti while atau for. Ini berarti meskipun kondisi awal bernilai false, blok kode di dalam do tetap dieksekusi sekali sebelum dicek kembali. Lalu ada literasi array loop. Proses membaca, menampilkan, atau memproses setiap elemen di dalam array menggunakan struktur perulangan. Karena array berisi banyak data yang disimpan berurutan di dalam indeks. Loop seperti for, while, atau do while sangat cocok untuk mengakses elemen tersebut satu persatu. Dengan loop, kita dapat melakukan operasi berulang seperti menjumlahkan isi array, mencari nilai tertentu, atau menampilkan semua elemen tanpa harus menuliskan kode berulang secara manual. Penggunaan loop membuat pengolahan array menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikelola, terutama saat jumlah elemen array banyak atau tidak diketahui secara pasti. Lalu nanti kita akan ada demo, yaitu rata-rata nilai dan tabel perkalian. Kita skip aja di bagian sini. Lalu ada parameter copy. Disebut juga pass by value, adalah mekanisme pengiriman nilai ke dalam sebuah fungsi di mana data
yang dikirim disalin ke variabel parameter di dalam fungsi. Artinya, fungsi menerima salinan dari nilai aslinya, bukan data asli itu sendiri. Karena yang diterima hanya salinan, maka perubahan yang dilakukan di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi variabel asli yang ada di luar fungsi. Cara ini aman digunakan ketika fungsi hanya perlu menggunakan nilai tanpa perlu mengubah data aslinya. Lalu ada parameter reference atau pass by reference, mengirimkan alamat variabel asli ke fungsi, sehingga perubahan yang dilakukan di dalam fungsi langsung mempengaruhi data asli tersebut. Teknik ini berguna ketika program membutuhkan fungsi yang benar-benar memodifikasi nilai variabel di luar fungsi, seperti proses update data atau pertukaran nilai swap. Lalu ada prototype fungsi. Deklarasi awal yang memberitahu compiler tentang nama fungsi, tipe return, dan parameter yang akan digunakan sebelum fungsi dipanggil. Prototype biasanya diletakkan di bagian atas program agar fungsi bisa dipanggil dari mana saja, meskipun implementasinya berada di bagian di bawah main. Dengan adanya prototype, compiler dapat memastikan bahwa pemanggilan fungsi cocok dengan daftar parameter dan tipe return yang benar. Konsep ini penting untuk menjaga struktur program tetap rapi dan terorganisasi, terutama pada program besar yang memiliki banyak fungsi. Kesimpulan dari semua tadi adalah bahwa program C++ memiliki berbagai konsep dasar yang bekerja bersama untuk membangun program yang terstruktur dan efisien. Mulai dari perulangan seperti do while, konsep array, dan pengolahannya. Penggunaan fungsi dengan parameter copy maupun reference, hingga pemisahan kode ke file HPP dan CPP, semuanya membantu programmer menulis kode yang rapi, modular, dan mudah dikelola. Proses compile dan run melalui terminal juga merupakan langkah penting untuk mengubah kode menjadi program yang dapat dijalankan. Secara keseluruhan, materi-materi ini membentuk fondasi yang kuat agar seseorang dapat memahami alur program, mengelola data, serta membuat aplikasi sederhana hingga kompleks dengan lebih terstruktur. Selanjutnya, kita langsung saja ke bagian contoh kode untuk loop, for, while, dan do while. Di sini ada contoh kode C++, di mana kode ini itu merupakan kode dari for. Ini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi di sini ada int main, jadi integer main. Integer ini fungsinya itu buat untuk angka atau karakter. Jadi int dengan angka 5 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50 ini itu tuh untuk membuat array berisi 5 elemen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ke 5 elemen ini. Lalu ada for int i sama dengan 0 dan i lebih dari 5. I ini tuh adalah sebuah nilainya, teman-teman. Jadi int i sama dengan 0 ini adalah indeksnya itu dimulai dari 0, dan i lebih dari 5 ini itu adalah perulangan berjalan selama indeks itu 0 sampai 4. Dan i++ itu tuh setiap loop nilai i itu tuh bertambah 1. Lalu kita di code di sini ya, seperti biasanya. Lalu nanti output yang dihasilkan itu bakalan seperti angka 0 sama dengan 10, angka 1 itu sama dengan 20, dan seterusnya. Lalu di sini ada loop untuk while. Nah,
Loop untuk while ini hampir mirip seperti do. Jadi perulangan itu tuh selama i masih kurang dari 5, itu tuh dia akan tetap bertambah. Lalu di sini juga di sini code angka i sama dengan angka. Jadi sebenarnya sama saja, sama dengan while. Lalu di sini juga ada do while. Di sini while itu i lebih dari 5. Jadi di sini bedanya, kalau while itu kondisi ditentukan di awal, kalau do while itu harus dijalankan minimal sekali. Oke, baik teman-teman, di sini saya ada beberapa contoh nilai rata-rata, tabel perkalian, dan ada modular sederhana. Pertama saya bakal ngejelasin dulu ya nilai rata-ratanya yang contoh kodenya di sini. Seperti biasa ya, ini di awal program C++ itu harus menggunakan input IOStream dan using namespace std untuk mengawali sebuah program, untuk mengstart sebuah program agar program itu run. Sama seperti return 0 di sini, ini untuk mengakhiri sebuah program ya, agar program itu tetap run. Lalu di awal kita langsung ada int main di sini. Int main ini berfungsi untuk di bawah ini untuk mengawali fungsi utamanya. Dan di sini saya tulis intn, n ini tuh berfungsi untuk angkanya, melambangkan sebuah angkanya di sini. Nah, karena kita ini mau menghitung sebuah nilai rata-rata ya teman-teman, jadi kita menggunakan float total sama dengan 0 dan nilai sama rata-ratanya. Nah, langsung kita buat aja. Di sini ada code dan chain-nya. Code ini kita tuliskan, masukkan jumlah nilai, kita bisa tulis apa aja, yang penting masuk akal sama program yang kita mau jalankan. Lalu chain ini tuh sama dengan n ya, karena n ini melambangkan angka yang mau kita masukkan, dan chain itu tuh intinya inputnya, dan code itu adalah outputnya. Jadi cin dan cout. Lalu di sini kita pakai for int i sama dengan 1 dan i sama dengan n, itu i sama i plus plus. Jadi sama yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi i di sini tuh sama dengan 1 dan i sama dengan n, maka nanti maksud dari i plus plus ini tuh adalah jika ini bertambah, maka dia tetap akan melakukan berulangan. Jadi nanti ketika dimasukkan nilai, maka dia akan langsung menotal kita akan menghitung berapa nilai. Lalu di sini kita langsung masukkan saja rata-ratanya ya, totalnya dibagi n, total nilai dibagi n, dan jadi rata-rata nilainya itu adalah hasil tersebut. Langsung kita saja coba. Nah, di sini kita bakal masukkan jumlah nilainya. Misalnya kita masukkan 5. Nah, dia bakal ngasih kita mau masukkan nilai berapa aja, kita bebas 3, 5, 6, 7, 5. Nah, sampai n ke 5 baru dia akan menotal semuanya. Jadi rata-rata nilai adalah 5,2. Seperti itu. Lanjut saja, kita langsung ke perkalian. Di sini menggunakan intn lagi, n untuk berfungsi sebagai lambang angkanya. Di sini outputnya adalah masukkan angka untuk tabel perkalian, dan chain untuk n-nya. Terus di sini juga ada i itu sama dengan 10 ya. Jadi
Semisal kita mau masukkan angka tabel pertalian di 2, maka dia akan terus jadi 2 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 10. Jadi ini bakal i plus plus ini fungsinya untuk terus menambah atau mengulang sampai dia itu 10. Beda sama yang tadi ya, ini sampai dia n, sampai n itu sampai kita terserah mau berapa. Sedangkan kalau yang di sini itu sampai 10 maksimalnya. Nah, terus ini code-nya adalah jadi n ini n dikali 1 kali 2 kali 3 gitu ya. Mari kita coba. Nah, misal kita memasukkan angka 1 ya. 1. Nah, seperti ini. Dia akan terus mengulang sampai nanti dia mentok di kali 10. Nah, semisal kita ganti kali 20 di 20, dia bakalan sampai 20 ya, teman-teman. Nah, misal kita di 2. Nah, seperti ini. 2 kali 1 kali 2 bla 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 sampai 2 dikali 20. Jadi perbedaannya begitu ya. Kalau yang di sini itu dia n, jadi dia terserah mau masukin angka berapa aja, tidak ada batasnya. Kalau yang ini dia ada batasnya, yaitu di 20 atau apapun angka yang kita ingin masukkan. Jadi itu buat contoh di perulangan dual dan for dan well. Lalu di sini saya juga ada salah satu contoh kode modular sederhana. Ini tentang persegi panjang. Kita menghitung panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang menggunakan void dan float. Void di sini untuk menginput data dari panjang dan lebarnya. Jadi outputnya di sini kita panjang, lalu kita masukkan seperti biasa ya, angka. Memasukkan angka terlebih dahulu di sini untuk output dan inputnya. Lalu di sini kita memasukkan prosesnya, yaitu panjangnya dikali lebar ya. Untuk hitung luasnya, float panjang dan float lebar. Lalu dia akan lalu kita menginput data ya, panjang lebar ini untuk memanggil fungsi input, dan ini untuk memanggil fungsi outputnya. Tampilkan hasil luas. Dan mari kita coba. Nah, kita misal memasukkannya 10 untuk panjang dan lebar 5. Nah, jadikan 5 kali 10 ada 50 guys, sesuai dengan yang di sini. Panjang dikali lebar. Seperti itu teman-teman untuk contoh kode simple di C++. Semoga teman-teman bisa memahami secara singkat dari yang saya sudah jelaskan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.